Kan Ustaz, dimulai. Alhamdulillah dikasih Silakan. amanah untuk menemani ya diskusi atau pencerahan Ustaz hari ini. Insya Allah dengan tema yang berat katanya menghadapi fitnah. Mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya bekal kita Ustaz ya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Ustadz, kami dengan persingkat waktu aja, kami sudah hadir dari 15 menit lalu. Jadi kita bersyukur semoga keadaan sehat, dikasih kesempatan waktu dan tempat kami sediakan. Silakan Ustadz. Baik, sebelum saya mulai mungkin ada prolog dulu ya dari Pak Edwin. Jadi ini yang hadir siapa aja, dari mana, biar Ya, saya ada pengetahuan sedikit. Silakan. Alhamdulillah. Jadi kami ini Ustadz dari alumni SMA 70 Bulungan yang dulu-dulu ini mudah-mudahan kita sebenarnya anak-anak baik-baik semua ya. Cuman lagi pengen Alhamdulillah yang baik-baik dikumpulkan lagi jadi baik-baik. Kita berbagai angkatan ya, di sini yang sudah hadir dari angkatan 80 awal sampai 90-an sudah hadir. Jadi kami ini lintas angkatan benar-benar. Dan kemudian dari pertemuan kita ada beberapa kajian tematis, Tad. Kadang-kadang temanya juga muncul berdasarkan situasi, jadi kadang-kadang. Dan insya Allah hari ini tentang kenyataan hidup kita hari ini. Harapan kita adalah waktu menghadapi fitnah ini mungkin ada cara terbaik, bukan cara terbaik, tapi how to-nya bagaimana ya. Sehingga kita menjadi satu kumpulan orang-orang yang bisa bereaksi dengan tepat juga. Mungkin begitu Ustaz, silakan Ustaz. Jazakallah, mohon afwan sebelumnya kalau ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Ayah, bunda, bapak, ibu, rekan-rekan sekalian, alumni SMA 70 Jakarta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah segala puji, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini Allah melembutkan hati kita, Allah meringankan langkah kita, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bertemu secara virtual di kajian Ghirah 70. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua sore ini dalam naungan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sore ini jadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kehidupan kita. Allah muliakan siapapun di antara kita. Dan boleh jadi jika ada di antara Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang sore ini sedang punya persoalan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaik atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Maka di awal kita bersyukur sekali ya, kita masih bisa dipertemukan walaupun sudah sangat lama mungkin kita jadi alumni SMA 70 ya. Tetapi kita dikuatkan dan disatukan hatinya untuk meniti waktu menata hari-hari yang ada dalam perbaikan dan kebaikan. Dan itu adalah nikmat yang paling besar. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu diberikan kelembutan hati
untuk bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat lama kita. Dan perkumpulan itu menjadikan kita lebih dekat dan taat kepada Allah, maka itu adalah perkumpulan yang baik. Itu perkumpulan yang baik. Karena bicara tentang pertemanan, ya, ada satu ayat dalam Al-Quran di surat Az-Zukhruf ayat 67 kalau tidak salah. Di ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Kata Allah, al-akhillau, teman dekat atau sahabat dekat yang ketika di dunia mereka bersama. Jadi sekolah bareng, kuliah bareng gitu ya, sekantor bareng gitu. Dia dekat, dia teman, dia sahabat. Ketika di dunia dia bersama. Yauma idzin ba'duhum li ba'din. Akan ada satu hari di mana teman dekat itu ya aduun jadi musuh gitu. Jadi orang yang selama di dunia bersama dengan kita, teman dekat sama kita, tapi nanti di hari kiamat akan jadi musuh mereka itu katanya. Ilal muttaqin, kecuali mereka yang bersahabat dalam ketakwaan. Kecuali mereka yang berteman dalam kebaikan. Hal ini menjadi satu highlight utama bagi kita bahwa tidak seberapa penting berapa banyak teman kita, tapi yang paling penting adalah bagaimana persahabatan dan pertemanan kita membuat kita bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Maka di awal pertemuan ini saya berpesan dari hati yang paling dalam, khusus untuk saya pribadi dan untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, mari kita jaga persahabatan ini. Kita jaga pertemanan ini. Karena boleh jadi di antara syafaat yang bisa menolong kita ketika nanti di yaumul hisab adalah syafaat dari teman-teman yang soleh. Adalah pertolongan dari teman-teman kita yang baik. Dan sahabat yang baik itu kelak menjadi salah satu penolong kita ketika nanti hari kiamat. Maka kalau hari ini gitu ya, kita sudah punya teman yang baik, jaga baik-baik, pegang erat-erat. Saya ulangi. Kalau sampai saat ini kita sudah punya teman yang baik, jaga baik-baik, pegang erat-erat. Karena tidak mudah untuk bisa mendapatkan teman yang baik itu. Tidak mudah kita untuk menemukan teman yang meniti hari dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan persahabatan kita ya, alumni SMA 70 Jakarta, bukan hanya berteman di dunia, tapi insya Allah kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ute, ternyata ada juga sahabat-sahabat kita yang di luar alumni yang kita undang bisa hadir. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan siapapun hari ini yang berkumpul dalam pengajian ini, kita berteman di dunia, insya Allah kita berkumpul di surga. Karena itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Mungkin mohon maaf ya, kita mendapatkan kabar, ada beberapa teman kita, sahabat kita, yang dulu satu sekolah dengan kita, tapi kemudian Allah telah panggil usianya. Mungkin banyak ya Pak Edwin ya, ada di antara teman-teman kita yang setelah Allah panggil usianya ya. Apalagi di tengah kondisi COVID yang kemarin gitu. Mungkin ada di antara teman kita yang sudah kembali kepada Allah. Maka ayo, sebelum saya lanjutkan kajian ini, kita sejenak membacakan suratul Fatihah untuk sahabat kita, teman kita yang sudah kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah terima iman Islamnya. Ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sore ini kita akan membahas satu topik yang sangat dekat dengan kita. Judulnya adalah ketika ujian terasa berat ya. Ketika ujian terasa berat. Mohon maaf, sebelum saya tampilkan slide-nya, saya ingin tes ombak dulu nih yang hadir sore ini. Kira-kira yang hadir sore ini ada yang sedang diuji atau tidak ya? Coba, saya pengen tahu ada atau tidak. Coba dijawab di chat. Chatnya biar rame, biar nggak sepi-sepi amat gitu. Ada atau tidak yang sedang diuji?
Kalau ada, kita lanjutkan kajiannya. Kalau tidak ada, cukup sekian dan terima kasih ya. Ya untuk apa dibahas, nggak ada masalah katanya. Coba ada, baru satu nih yang jawab nih. Ada Ustaz. Wah, ya Allah. Ada, ada. Adanya panjang bener ini. Pak Edwin, lagi diuji nggak Pak Edwin? Baik ya. Baik, sebagaimana yang tadi Pak Edwin sampaikan juga, insya Allah kita sore ini akan belajar tentang rasa ya, tentang hati ketika ujian terasa berat. Ya, bismillah. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, silakan mungkin yang ingin mengenal lebih jauh tentang Al-Fakir bisa follow sosial media kami di Ahilman Fauzi, terutama Instagram ya, Ahilman Fauzi, silahkan. Dan jika nanti dalam kajian ada sesuatu yang menarik untuk Bapak Ibu bagikan, silahkan ya. Silahkan share di sosmednya, di Instagramnya, dan jangan lupa tag Ahilman Fauzi ya. Insya Allah nanti kita repost mana yang terbaik yang bisa kita hadirkan. Karena insya Allah mungkin ada teman-teman yang nggak bisa ikut kajian sore ini, bisa dapat pelajaran dari apa yang kita hadirkan. Bismillah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya akan mulai kajian sore ini dengan satu atau dua ayat dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, walanabluwannakum, dan pasti kami akan berikan ujian kepada kamu sekalian, kata Allah. Ya, pasti. Ya. Konsekuensi logis yang harus kita terima ketika kita hidup di dunia adalah adanya ujian. Ya. Setiap yang hidup pasti akan diuji. Karena dunia ini adalah tempat ujian. Ya. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Bahkan jika kita ingin mengutip lebih dalam lagi, kata yang ada pada awal ayat ini, di situ Allah memulai dengan kata lam, wala nabluwannakum lam. Lam itu dalam ilmu nahwu, itu namanya lam taukid. Lam taukid itu artinya lam kepastian yang tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi kalau kita terjemahkan, dan pasti tidak ada keraguan sedikit pun, kata Allah, kami akan menguji kamu sekalian. Dengan apa? Bisyai'in, dengan sesuatu. Kenapa di sini disebut dengan sesuatu? Ya, ada beberapa penjelasan. Di antaranya adalah syai'in ini bermakna sesuatu yang tidak akan ada habisnya. Jadi selama hidup kita akan terus berputar dengan ujian. Ujian satu beres, jangan tenang dulu, karena besok lusa ada ujian yang kedua. Ujian kedua selesai, jangan tenang dulu, akan ada ujian yang ketiga. Kenapa? Karena hidup ini adalah perputaran dari ujian ke ujian. Ujian ke ujian. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu teman-teman sekalian ada yang sedang diuji, maka Bapak Ibu sedang hidup gitu ya. Masih hidup. Kalau tidak ingin diuji berarti jangan hidup. Karena ciri ujian itu, ciri hidup itu adalah adanya ujian. Apa di antara ujian yang akan datang? Disebutkan dalam ayat ini setidaknya ada 5 ujian yang akan kita dapatkan. 1, minal khauf. Manusia akan diuji dengan ketakutan atau kekhawatiran. Ya, hati yang takut, hati yang khawatir. Saya yakin di sini ada yang pernah punya perasaan takut gitu ya. Macam-macam lah. Ya, ada seseorang yang mungkin mohon maaf gitu ya. Terbatas kondisi ekonominya, maka dia takut kira-kira besok lusa saya makan apa gitu. Atau kira-kira besok hidup saya seperti apa. Ada yang diuji dengan bab rumah tangga, ketakutan, kekhawatirannya ada. Punya suami ganteng, takut ya, deg-degan diambil orang lain. Punya suami pas-pasan, takut dibawa kondangan, malu-maluin gitu. Ya, itulah manusia gitu ya. Jadi ketakutan itu akan ada gitu. Akan ada ya. Waktu bekerja
Kalau saya resign, takut nanti gimana. Ketika sudah resign, kita berusaha misalnya, kayaknya enakan kerja. Itulah. Manusia itu dihimpit dan dihantui dengan yang namanya ketakutan. Yang kedua, wal ju'i, manusia akan diuji dengan kelaparan, urusan fisik. Ya, urusan perut. Ya. Bahkan tidak sedikit orang yang, mohon maaf ya, berani sikut kiri, sikut kanan, ambil hak ini, hak itu, karena takut urusan perut gitu ya. Kenapa ada orang yang korupsi? Kenapa ada orang yang menzolimi orang lain? Tidak sedikit karena urusan perut. Padahal nyatanya ketika makan tidak jauh berbeda sebenarnya ya. Yang uangnya banyak dengan uangnya yang sedikit, ya makannya gitu-gitu aja gitu. Hanya beda menunya saja sebenarnya. Tapi rasa bukan karena menu sebenarnya. Tapi rasa itu kan keberkahan yang Allah tanamkan kepada kita saat kita bisa makan itu gitu. Yang kedua, manusia akan diuji dengan bab fisik, bab perutnya. Yang ketiga, manusia akan diuji dengan wa naqsi minal amwal, kekurangan dalam urusan harta. Ya, coba. Ngerasa nggak kita ini kalau urusan harta kadang-kadang bawaannya kurang terus gitu ya. Kurang terus. Kurang terus. Dulu waktu kita penghasilannya 5 juta, kurang. Naik 7 juta, kurang. Naik 2 digit, kurang juga. Apalagi kalau udah urusan harta ini bandingin sama orang, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ya, tetangga beli kulkas, kita kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita ketabrak katanya. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex ya. Jadi capek kita. Karena kita ngerasa kurang dengan urusan apa? Dengan urusan harta. Sudah punya Avanza, pengen Innova. Sudah punya Innova, pengen Fortuner. Punya Alphard. Wah, terus. Itulah ujian. Manusia akan diuji dengan kekurangan harta. Wal anfus, manusia juga akan diuji dengan kegoncangan jiwa. Jiwa yang digoncang. Apa biasanya? Sakit. Ya? Atau bukan sakit itu ada dua kan? Ada sakit fisik, ada sakit psikisnya. Mentalnya. Ada sakit fisik, boleh jadi karena kelelahan, drop, dan segala macamnya. Ada sakit mental, ada sakit, sakit fisikisnya ada. Yang boleh jadi, mohon maaf, kadang-kadang ujian itu datang bukan dari orang yang jauh, dari orang yang dekat. Gitu. Ada orang tua yang diuji dengan anaknya, anak diuji dengan orang tuanya, kakak diuji oleh adiknya, adik diuji oleh kakaknya, ya. Istri diuji oleh suaminya, suami diuji oleh istrinya, wal anfus, kegoncangan jiwa. Termasuk diuji oleh teman-teman dekatnya, teman-teman dekat kita. Makanya kadang tanpa disadari, ujian yang paling berat itu datangnya dari siapa? Bukan dari yang jauh, tapi dari orang yang dekat dalam kehidupan kita. Bahkan tidak sedikit ujian itu datang dari kita sendiri. Wathamarat, dan manusia juga akan diuji dengan buah-buahan. Maksudnya apa? Ada dua. Satu, manusia diuji dengan kegelimpahan dalam hidupnya. Hati-hati. Yang namanya ujian itu bukan yang sedih-sedih aja. Yang membahagiakan juga ujian kalau kita nggak tahu bagaimana rumusnya. Ya. Saat kita naik jabatan, naik karir, naik posisi, itu juga ujian. Kalau kita nggak sanggup menghadapinya. Atau juga wathamarat ini maknanya adalah harapan yang tak kunjung jadi kenyataan. Gitu. Kita punya rencana A, tapi meleset gitu ya. Meleset, itu juga sama. Bagian dari ujian. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan apa? Keberlimpahan dalam urusan hartanya. Sekarang saya mau tanya. Yang hadir di sini, dari 5 ujian ini, ada nggak yang sedang diuji dengan 5 ujian ini? 5-5-nya atau salah satunya? Coba tulis di chat. 5-5-nya. Ada yang diuji, mungkin mohon maaf ya, ada yang boleh jadi kehilangan orang yang dicintai dalam waktu dekat kemarin. Ada yang kehilangan pekerjaan, boleh jadi. Ada yang kehilangan omset dalam urusan usaha dunianya gitu. Ya, atau hal-hal lain yang membuat kita jadi takut, jadi gelisah. Ya, boleh jadi ada. Dan insya Allah ada. Nah, di ayat ini Allah tutup ujung ayatnya, perhatikan. Wabasyiris sabirin. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang disapa dengan 5 ujian di atas, kelima-limanya atau salah satunya, atau salah satu di antara kelimanya, wabasyiris sabirin, sungguh Bapak Ibu sedang diberikan kabar gembira oleh Allah. Jadi sudut pandang kita yang melihat ujian itu sebagai musibah yang berat, ternyata di mata Allah, saat kita disapa dengan ujian, apa kata Allah? Wabasyir, engkau sedang diberikan kabar gembira, kata Allah.
Siapa mereka? As-sabirin, orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, maka dia katakan, sesungguhnya ini milik Allah. Dan sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah. Itu kalimat yang dia ucapkan. Itu pemahaman yang dia pahami dalam pikirannya. Dan itu yang dia yakini di hatinya. Jadi tiada yang datang dalam hidup kecuali memang Allah mengizinkannya. Allah menentukannya. Allah merencanakannya. Maka ketika dia mendapatkan ujian, tidak ada langkah terbaik yang dia hadirkan kecuali dia kembalikan kepada Allah. Dan dia pasti yakin semua yang datang dari Allah pasti yang terbaik. Sekarang pertanyaannya, Ustadz Hilman, apa kabar gembira yang Allah berikan untuk kita yang sedang diuji? Ya, ada kabar bahagia untukmu yang sedang diuji. Perhatikan poin-poinnya ya. Ini sekaligus saya ingin menguatkan Bapak Ibu sore ini. Kalau yang sedang diuji, jangan terlalu galau, jangan terlalu gelisah, jangan terlalu lelah dengan keadaan apa yang menimpa saat ini. Kenapa? Karena ada kabar bahagia untukmu yang sedang diuji. Simpelnya ginilah Bapak Ibu, misalnya akan dapat kabar gembira gitu ya. Bahwa next akan dapat sesuatu yang menyenangkan. Belum dapat sesuatu itu, tapi udah dapat kabarnya. Senang atau tidak? Oh senang, pasti senang. Nah ini sudah ada kisi-kisi, ada clue kata Allah. Ada kabar bahagia untukmu yang sedang diuji. Jadi tadi yang kita mendapatkan 5 ujian tadi ya. Baik itu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, keberlimpahan, termasuk harapan yang tak kunjung jadi kenyataan. Ketika kita bisa menghadapinya dengan jalan Allah, karena Allah, untuk Allah, maka ada kabar bahagia untukmu yang sedang diuji. Apa? 1. Orang yang sedang diuji itu diakui sebagai hamba Allah. Masya Allah. Berarti, ayah bunda, bapak ibu, rekan-rekan sekalian, kalau ada yang sedang diuji di saat itu, kita sedang diakui sebagai hambanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena biasanya ketika kita lagi diuji, kita merasa butuh dengan Allah. Betul atau tidak? Ketika sedang diuji, sholat kita tambah khusyuk, doa kita lebih panjang, sujud kita lebih lama. Berarti di saat ujian itu datang, kita menghadirkan penghambaan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena relatif manusia seperti itu. Berarti saat kita disapa dengan ujian, disapa dengan cobaan, di saat itu ada pengakuan yang begitu besar dari Allah kepada kita sebagai hambanya yang fakir, sebagai hambanya yang lemah, yang kita akan berserah kepada Allah ketika lagi diuji. Gak usah jauh-jauh lah. Bapak Ibu ngerasa nggak? Selama 2 tahun corona ini, kita benar-benar ngerasa kecil lah dalam hidup ini. Iya nggak sih? Apa yang mau kita sombongkan gitu? Ternyata orang kaya, orang biasa, semua lapisan masyarakat kerasa betul ternyata Ustaz. Berat juga ya Ustaz hidup ini. Ya. Surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Karena Allah menganggap kita sebagai hambanya. Allah merindukan kita. Maka Allah berikan ujian kepada kita. Apa yang ingin Allah inginkan kepada kita? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik sikapnya terhadap ujian itu? Maka Bapak Ibu yang sedang diuji, yakinilah. Kita semua sedang diakui sebagai hamba. Yang kedua, orang yang sedang diuji itu diakui sebagai orang beriman. Masya Allah. Makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Dan karena dia punya benteng iman di hatinya, seberat apapun ujian yang menimpanya, maka dia akan merasakan itu ringan semua. Kenapa? Karena ada kacamata iman yang dilihat. Maka disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 yang artinya, apakah engkau mengira engkau mengatakan beriman sedangkan engkau belum diuji, kata Allah. Dan jika Bapak Ibu tahu,
Siapakah orang-orang yang paling berat ujiannya? Para rasul, para nabi, para sahabat, orang-orang salafus soleh, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ujiannya berat. Kenapa Ustadz? Ya, karena Allah ingin melihat seberapa besarkah keimanannya. Makanya punten mohon maaf ya, kalau ada yang bertanya gini, Ustadz Hilman, kenapa ya ada orang yang nggak pernah sholat gitu ya, nggak ibadah, tapi kok rasanya hidupnya lebih bahagia dibanding kita yang rajin ibadah gitu. Ini kadang-kadang ada pertanyaan kayak gitu tuh, iya kan? Jangan bertanya bab itu gitu. Justru Allah itu menghadirkan ujian kepada kita ahli ibadah. Kenapa? Karena Allah ingin melihat dampak ibadah kita sudah berefek sejauh apa dalam kehidupan kita gitu loh. Jadi kalau ada di antara ayah bunda bapak ibu yang sudah beribadah tetapi masih juga diuji, berarti kita sedang diperlihatkan bagaimana Allah menerima hasil ibadah kita. Dan disitulah kita akan bisa melihat seberapa kuatkah kita menghadapi apapun yang datang dalam kehidupan kita. Maka beruntunglah orang beriman itu. Kenapa? Karena akan disapa dengan apa? Dengan kerinduan dari Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ujian-ujian pada hidupnya. Jadi sebenarnya ujian itu pesan cintanya Allah kepada kita gitu loh. Ujian itu adalah pesan rindunya Allah kepada kita, orang beriman, untuk melihat seberapa sukseskah, berhasilkah ibadah yang kita tunaikan selama ini. Maka kita yang sedang diuji, kita sedang diakui sebagai orang beriman. Yang ketiga, dijanjikan surga. Masya Allah. Masya Allah. Orang yang selama hidupnya ditempa dengan ujian, kemudian dia sabar menjalaninya, dia hebat menyikapinya, maka ingat, pintu surga itu akan dibuka oleh Allah untuk orang-orang yang sabar. Bagaimana cara kita menguji sabar? Berarti diuji dengan ujian kan? Makin berat ujian, makin besar sabarnya, makin terbuka potensi surga untuk kita. Di surat Ar-Ra'd ayat 24 Allah berfirman, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ya. Nanti di depan pintu surga itu akan ada malaikat-malaikat yang menyapa orang yang ahli surga. Apa sapaannya? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kamu sekalian yang sabar selama hidup di dunia. Dan ingat ya, sabar itu akan bisa terlihat ketika kapan? Ketika lagi diuji. Maka yang namanya ujian itu Bapak Ibu ada 4. Ya. Ujian itu ada 4 itu. Ini saya tulis di chat ya. Ada ujian nikmat. Ya. Ujian musibat atau musibah. Ya. Bentar. Ujian nikmat, ujian musibat, ujian dalam taat, ujian dalam meninggalkan maksiat. Yang semuanya butuh apa? Butuh apa? Butuh sabar. Butuh sabar. Makin berat ujiannya, makin besar sabarnya, maka makin terbuka potensi surga bagi dirinya. Maka kita yang sedang diuji, ya, ujian nikmat, ujian musibat, ujian taat, ujian maksiat gitu. Berarti kita sedang lebih dekat dengan Allah di dalam mendapatkan potensi surga yang kita inginkan. Yang keempat, orang yang diuji itu diampuni dosa-dosanya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikan dengan iman. Tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit yang terus menerus, rasa capek, khawatir pada masa depan, sedih akan masa lalu, kesusahan, berduka cita, atau sesuatu yang menyakiti sampai pada duri yang menusuknya, kecuali itu semua akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau ada yang sedang sakit, ada yang sedang diuji, dan kita bisa menerima rasa sakit itu, menerima ujian itu, dan kita menjadikan ujian itu sebagai peluang kita minta ampun kepada Allah,
maka di saat itu Allah sedang ampuni dosa-dosa kita. Makanya kalau ada orang yang sakit ya, kita kan suka bilang gini, orang sakit bilang gini sama kita, doain saya ya cepat sembuh. Sebenarnya yang berpeluang doanya sedang didengar. Dosanya sedang diampuni. Siapa? Orang yang sedang sakit. Makanya kalau ada orang yang sedang sakit, manfaatkan untuk mendapatkan momentum pengampunan dosa dari Allah. Jadi kalau kita ketemu sama teman kita yang sakit, bilang, banyak istighfar ya, banyak minta ampun ya. Ya, kalau ada yang sedang diuji, istighfar, istighfar. Makanya saya sering bilang gini ke teman-teman saya yang milenial, terutama Ustadz, gimana ya kalau kehidupan saya ini kayaknya nggak lempeng-lempeng aja. Kadang-kadang kita ikutan tes tapi gagal, usaha bangkrut gitu dan segala macamnya. Saya bilang coba deh istighfar. Boleh jadi ada dosa yang kamu lakukan, yang kemudian Allah sapa dengan ujian yang datang kepadamu, agar kamu bisa ingat lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya the power of istighfar itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Baginda Nabi itu tidak pernah kurang dari 70 sampai 100 kali beristighfar setiap hari. Itu baginda Nabi ya. Seorang Nabi, seorang Rasul, surganya pasti, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya dimaksum, tidak ada dosa. Tapi tidak pernah kurang 70 kali beristighfar. Nah kita siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, hisab masih menegangkan, amal sedikit, dosa banyak. Aduh, kita belum istighfar. Keterlaluan kayaknya kita. Ayo, yang sedang diuji, ada potensi Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan kita harus merasa yakin boleh jadi. Setiap himpitan, musibah, kesulitan yang datang kepada kita karena buah kesalahan kita. Ada buah dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim. Yang kelima, dikehendaki kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka akan ditimpakan musibah ujian kepadanya. Tuh. Jadi kalau kita paham ini, coba Bapak Ibu perhatikan ya, teman-teman sekalian. Kalau kita paham aja, 5 poin ini aja. Pas kita lagi diuji gimana bawaannya? Senang apa enggak kira-kira? Bahagia atau tidak? Bersyukur atau tidak? Harusnya begitu bersyukur. Kenapa? Potensi kita mendapatkan 5 poin ini. Diakui sebagai hamba Allah, diakui sebagai orang beriman, dijanjikan surga, diampuni dosa-dosanya, bahkan dikehendaki kebaikan. Apa di antaranya? Allah siapkan derajat terbaik untuk kita. Maka perhatikan kalimat dari Imam Syafi'i rahimahullah berikut ini. Ujian itu adalah cara Allah menguatkan. Suatu ketika Imam Syafi'i pernah ditanya oleh seseorang, wahai Imam Syafi'i, manakah yang lebih hebat bagi seseorang antara dikuatkan atau diberi ujian? Lalu Imam Syafi'i menjawab, la yumakkana hatta yubtala. Tidak mungkin seseorang itu dikuatkan sebelum diberi ujian. Kalau bahasa kitanya begini, tidak mungkin kita ini dimuliakan. Gak mungkin kita ini diangkat derajatnya kalau kita belum pernah merasakan yang namanya kesulitan dan ujian dalam hidup ini. Maka ada nasihat dari guru saya. Ya, perhatikan ini kalimatnya. Jangan pernah minta dikecilkan masalahmu. Tapi mintalah untuk dikuatkan hati dan tubuhmu. Catat untuk status hari Senin itu ya. Jangan minta dikecilkan ujian atau masalah. Tapi mintalah untuk dikuatkan hati dan tubuhmu. Agar bisa menghadapi ujian itu atau masalah itu. Ustadz Hilman kenapa? Ya, kalau ujian kita berat, kalau ujian kita besar, berarti di mata Allah kita sedang dibesarkan. Berarti di mata Allah kita sedang ditingkatkan derajat. Dan itu adalah sapaan terbaik yang Allah hadirkan kepada kita. Jangan minta dikecilkan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu. Karena ketika masalah kita besar, maka disitulah Allah sedang menyiapkan kita menjadi orang besar. Maka ini kata kuncinya. Bapak Ibu, perhatikan kalimat ini. Yang paling utama ketika menghadapi ujian, apa? Ketika sedang menjalani ujian, jangan hanya fokus dengan soal ujian, tapi fokuslah dengan jawaban terhadap soal ujian itu. Karena seringkali yang membuat seseorang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Fokuslah dengan sikapnya, bukan dengan masalahnya.
Punten ya, mohon maaf. Kalau ada di antara kita yang sedang ikut ujian, kemudian hasilnya nggak lulus, yang salah soal atau jawaban. Pak Edwin, kalau lagi ujian hasilnya nggak lulus, yang salah soalnya atau jawaban? Pasti salah, yang salah adalah jawaban. Ya, dan soal mah nggak akan ketukar atuh. Ya, soal anak SD nggak mungkin dikasih ke anak SMP. Soal anak SMP nggak mungkin dikasih ke anak SMA. Ya, ujiannya sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Ujiannya sudah terjamin, tak mungkin dikasih ke orang lain. Jadi semuanya sudah ditakar dengan batas kemampuan yang Allah tahu terhadap kemampuan kita. Maka seringkali yang jadi masalah bukan masalahnya. Yang jadi masalah apa? Sikap kita terhadap masalah itu. Makanya kalau saya suka bilang gini, tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah sikap kita dengan masalah itu. Karena masalah itu singkatan. Apa? Masalah, masa mengenal Allah. Jadi masalah itu apa? Masa mengenal Allah. Di saat itulah kita punya kesempatan untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Bukankah kalau sedang punya masalah doanya bisa sambil nangis? Bukankah kalau sedang punya masalah tahajudnya rajin? Bukankah kalau sedang punya masalah duhanya juga nggak pernah tertinggal? Ya enggak sih? Bukankah itu nikmat yang besar dari Allah bagi kita? Jangan melihat masalah itu sebagai beban yang berat doang, jangan. Tapi lihatlah masalah itu sebagai berkah yang menyamar. Pesan cinta yang tersirat, yang Allah inginkan kita semua kembali kepada Allah saat diberikan ujian itu. Maka perhatikan di sini ya. Ini mah riset kecil-kecilan aja ya. Riset saya pribadi ini mah. 6 karakter manusia dalam menyikapi ujian. Nggak tahu nih, teman-teman Giroh 70 ada di mana posisinya. Nanti kita akan lihat ya. 1, ada orang bodoh, sibuknya mengeluhkan ujian. Ngeluh terus. Ustadz, nah disebut orang bodoh. Berarti dia nggak paham. Kalau di balik ujian, begitu banyak potensi kebaikan yang sedang Allah titipkan. Jadi kalau ada yang ngeluh dengan ujian, dan ngeluhnya berlebihan, nah ini sayang banget. Sayang banget. Kan adanya manusia yang, punten mohon maaf ya, dikit-dikit ngeluh gitu ya. Ngeluh dikit-dikit, ada. Dan kebiasaan kita nih kalau punya teman yang bawaannya ngeluh atau negatif mulu gitu ya, kita juga jadi ngaruh gitu. Sok we perhatikan. Kita tuh nggak punya masalah, tapi punya teman yang punya masalah. Lihat wajahnya tuh ada masalah, jadi kebawa masalah kita teh. Padahal kita tuh nggak punya masalah sebenarnya. Makanya hati-hati. Orang yang sering mengeluh, berlebihan ngeluhnya, itu orang bodoh katanya. Sayang banget. Makanya gelisah itu wajar, manusia biasa ya. Tapi berlebihan dalam kegelisahan itu tidak biasa. Dan itu bukan sesuatu yang baik. Ada yang kedua, orang kerdil. Sibuknya membesarkan masalah. Masalahnya kecil tapi dibesar-besarkan. Wah, itu orang kerdil. Ya. Ada sesuatu yang, ya mohon maaf ya. Boleh jadi kalau kita hatinya tenang, akan merasa itu bukan seperti ujian atau masalah yang besar. Tapi karena kita sikapnya kerdil, sikapnya kecil, masalah besar digede-gedein. Ujungnya apa? Berantakan. Apa di antara sikap yang suka membuat ujian jadi besar? Marah, sikap marah. Ya. Hati-hati dengan sikap marah ya. Karena marah-marah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jangan marah. Karena marah tidak akan membuahkan berkah dan hikmah. Dan justru akan membesarkan masalah semakin besar dalam hidup kita. Yang ketiga, orang biasa sibuknya membicarakan ujian. Jadi kalau ketemu orang ini bawaannya ngeluh. Ya. Awal bulan SPP anak sekolah, tengah bulan cicilan mobil, ya pertengahan bulan cicilan rumah. Ketemu sama dia bawaannya ngeluh terus. Dan dia cerita terus dengan masalah dia. Hati-hati. Orang biasa sibuknya membicarakan masalah. Kita harus sadar diri bahwa setiap orang pasti punya masalah, betul ya? Punya ujian. Yang membedakan ada yang kelihatan diuji, ada yang tidak kelihatan diuji. Nah, siapa yang kelihatan, yang memperlihatkan ujian itu? Ada yang keempat, orang besar sibuknya mengatasi ujian. Jadi kalau orang besar bawaannya solusi, nah dia nggak tahu apa masalahnya. Yang penting solusi. Nah itu ciri orang besar. Ya bagus sih, bagus. Tapi kadang-kadang
yang paling penting dari ujian itu bukan hanya solusinya, tapi hikmah yang bisa kita dapatkan dari setiap musibah. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ujian itu. Maka ada nasihat yang kedua nih. Kalau kita lagi diuji, jangan minta diselesaikan masalah kita cepat-cepat gitu ya. Kalau kita belum tahu apa hikmah di balik ujian itu. Karena boleh jadi ada hikmah-hikmah yang sangat istimewa yang sedang Allah hadirkan melalui ujian itu. Ada yang kelima, orang kreatif sibuknya mencari peluang dalam ujian. Ya, di balik kesempitan ada kesempatan, dan dia sangat pandai mencari kesempatan itu. Orang kreatif. Nah, kalau dia nggak nemu kesempatan di balik kesempitan, dia stres tuh. Jadi gimana? Ya kadang-kadang yang namanya kreatif bagus, tapi harus ditempatkan pada tempat. Nah, saya berharap rekan-rekan di Giroh 70 masuk kategori yang ke-6. Siapa itu, Ustaz? Orang beriman. Orang beriman itu naik derajat karena ujian. Nah, ini. Yang kita mau apain? Orang beriman naik derajat karena ujian. Apa naik derajatnya? Dosanya diampuni, hidupnya dimuliakan, dan dimasukkan ke dalam surga. Punten, mohon maaf. Kira-kira yang hadir sore ini masuk kategori yang mana ini? Orang bodoh, orang kerdil, orang biasa, orang besar, orang kreatif, atau orang beriman? Sok dijawab di chatnya masing-masing lah. Kita kira-kira masuk kategori yang mana? Kalau Ahilman kayaknya masuk kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ngeluhnya masih ada, membesarkan ujiannya masih ada. Ya, dan seterusnya. Tapi insya Allah, itu kan kemarin Ustaz. Kalau sekarang dan ke depan kita harus jadi orang beriman. Yang bisa naik derajat karena ujian. Jadi sekarang jawaban kita lebih bijak ya. Kalau kita lagi diuji, kita harus yakin bahwa, oh Ustaz, berarti Allah sedang nyiapin kita untuk dapetin beberapa karakter ya. Iya. Makanya ingat, kalau kita ngeluh dengan ujian, hati-hati orang bodoh. Kalau kita membesarkan ujian, hati-hati orang kerdil. Kalau kita sibuk ngomongin masalah ujian, hati-hati orang biasa. Termasuk hati-hati ya, jangan curhat di media sosial dengan kegelisahan kita. 80% orang yang baca status galau kita itu enak bacanya. Jadi kalau ada yang update status dan statusnya bikin galau gitunya, enak sudah 80% itu. Benar. Makanya apa kata Ali bin Abi Thalib, nasihatnya bagus sekali. Jangan sibuk menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu semakin bahagia dengan kegelisahanmu. Jangan dikit-dikit update. Untuk apa? Dan gak akan bisa menyelesaikan masalah. Yang ada orang nyukurin kita. Bener. Orang yang suka sama kita jadi kumaha. Ya udah, biasa aja, gak ngaruh-ngaruh. Orang yang benci sama kita, syukuran dia. Akhirnya dia merasakan apa yang ngadoakeun tah, yang yang benar-benar terasa sama kita. Makanya jangan sibuk menceritakan diri kita dengan orang lain. Yang suka sama kita nggak butuh itu, yang benci sama kita nggak percaya dengan itu, bahkan dia semakin senang dengan kegelisahan kita. Maka saat kita diuji, hadirkanlah sikap terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, Ustadz, apa sikap terbaik agar kita kuat saat diuji? Jadi ketika ujian terasa berat, di mana agar kita kuat? Ada 4 sikap terbaiknya. Kalau waktunya cukup, saya akan bahas 4-4-nya. Kalau tidak, kita bahas 1, 2, 3, atau 4 gitu. 1, 2, 3 gitu ya. Pelan-pelan aja. Ada 4M. Nah, saya nyingkat 4M ya. Sikap terbaik agar kita kuat ketika diuji. 1, menerima. 2, menyadari. 3, merayu atau mendekat. 4, meminta. Okay? Al-Quran mengajarkan kepada kita, kalau kita sedang mendapatkan ujian yang terasa berat, dan agar kita kuat menghadapi ujian itu, maka 4M. Kan kalau prokes 3M gitu ya, sekarang 5M. Nah, sekarang saya buat protokol keimanan ketika diuji. Ya, proman, protokol keimanan ketika kita lagi diuji dengan ujian yang berat. M pertama, menerima. M kedua, menyadari. M yang ketiga, merayu atau mendekat. M yang keempat, meminta. Yuk kita bahas satu persatu.
Satu, ya, sikap terbaiknya adalah menerima semua ujian dari Allah dengan prasangka baik kepadanya. Husnuzon. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau tanya begini. Ya. Kalau Bapak Ibu ya ingin diterima orang saya, atau misalnya kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan penerimaan dari saya, berarti Bapak Ibu harus seperti apa sikapnya? Saya tanya Pak Edwin ya, Pak Edwin, kalau Pak Edwin ingin mendapatkan penerimaan dari saya, berarti Pak Edwin harus ngapain ke saya? Ya, harus selalu berwajah gembira, selalu senang, berjumpa gitu kan. Oke. Selalu persiapkan diri, mungkin memberi hadiah-hadiah malah. Oke. Simpelnya gini, kalau Pak Edwin mau diterima oleh saya, berarti Pak Edwin harus menerima apa tentang saya. Betul nggak? Iya kan? Ya. Bahasa gampangnya begini. Kita semua tentu ingin mendapatkan ridhonya Allah. Pasti. Iya kan? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita pengen ridhonya Allah. Nah sekarang, bagaimana kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah? Kalau kita nggak pernah ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Make sense? Ya. Berarti sikap pertama apa? Nerima, ridho. Perhatikan surat Al-Fajr kan ada di ujung ayat itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Perhatikan. Radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Ya kan? Kita ridho dengan apa yang Allah beri ke kita. Dan Allah ridho dengan apa yang kita hadirkan untuk Allah. Jadi sikap menerima, sikap ridho atas segala ketentuan Allah, termasuk dengan ujian Allah, itu sangat penting sekali. Karena itu yang juga akan menjadi basic apakah hidup kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah atau tidak. Kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Sikap ridho dengan senang hati, dengan gembira, gitu ya. Dengan lapang dada. Bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik. Itu baik untuk kita. Makanya hati-hati dengan sikap suuzon kita kepada Allah. Karena Allah itu beserta prasangka hambanya. Ana inda dhonni abdibi, kata Allah dalam hadis kursi. Sesungguhnya aku beserta prasangka hambaku. Jadi apa yang kita sangkakan kepada Allah, maka boleh jadi itulah prasangka Allah kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian belajar menerima semua ujian dari Allah. Bahwa itu sudah terjadi, itu sudah menimpa dengan kita. Makanya mohon maaf ya, kalau ada di antara kita yang pernah mengalami masa lalu, apa jawabannya? Kita nggak boleh menyesali sesuatu yang sudah terjadi ya. Nggak boleh bilang, coba begini, seandainya begitu. Jangan. Nabi melarang kita berkata seperti itu. Yang harus kita katakan kepada yang sudah terjadi apa? Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Sudah jadi ketentuan Allah dan Allah sudah menghendaki. Berarti penting atau tidak sikap menerima ini? Penting. Karena sikap kita yang tidak bisa menerima itulah yang akan menjadikan kita tidak mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Nah sekarang pertanyaannya Ustaz, gimana caranya kita husnuzon kepada Allah? Gimana caranya kita ridho sama Allah? Gimana caranya bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita? Kalau saya selalu memahami ada 3 ayat yang saya suka jadikan acuan. Yang pertama, yakin bahwa apa yang dihadirkan oleh Allah itu yang terbaik. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, apa yang dihadirkan oleh Allah itu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu.
Allah Maha tahu. Allah lebih tahu. Sedangkan kamu tidak tahu. Gitu. Yang menurut kita buruk boleh jadi baik di mata Allah. Yang kita anggap baik boleh jadi buruk di mata Allah. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu. Kita tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Karena kita nggak tahu. Jadi gimana Ustaz? Ya, kita belajar nerima saja. Bahwa apa yang Allah berikan untuk kita itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Keluarga kita, bagaimanapun keadaannya hari ini, itulah keluarga yang terbaik. Pasangan kita, bagaimanapun keadaannya, itu adalah pasangan yang terbaik. Penghasilan kita, berapapun kita dapat, itu yang terbaik. Sikap ridho, sikap nerima terhadap sesuatu yang sudah terjadi, maka itu akan menjadi kunci pertama yang bisa mengantarkan kekuatan di hati kita ketika ujian terasa berat. Yang kedua, surat Al-Baqarah 286. Yakin bahwa Allah tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kalau ada yang sedang diuji sore ini, dan kita merasa berat dengan ujian itu, percayalah. Karena Allah yakin kepada kita. Allah tahu kalau kita kuat untuk bisa menghadapi ujian itu. Maka jangan pernah bilang, Ustadz, kenapa ya ujian saya berat benar? Ustadz, kenapa ya ujian saya tuh kok rasanya susah benar? Allah aja yakin sama kita. Allah aja percaya sama kamu gitu loh. Kenapa kamu harus gelisah dengan apa yang Allah timpakan kepada kamu? Yakin. Ya. Yakin. Allah tidak akan mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Dan yang ketiga, yakin bahwa setelah kesulitan ujian ada kemudahan. Al-Isra ayat 56, ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bapak Ibu sekalian, belajarlah menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita itu harus merasakan sesuatu yang pahit agar bisa tahu bagaimana rasanya yang manis, ya enggak sih? Bagaimana mungkin kita bisa tahu rasa manis kalau kita belum pernah ngerasain yang namanya pahit, ya kan? Obat itu rasanya pahit kan? Tapi saat kita mampu menelannya, mau meminumnya, ada rasa manis yang bisa kita dapatkan. Ketika kapan? Ketika kesembuhan datang kepada kita dengan izin Allah. Kadang seseorang itu harus dibanting agar dia bisa terpelanting, katanya. Kadang seseorang itu harus dibanting agar dia bisa terpelanting. Kadang-kadang dia kudu ngerasain sesuatu yang boleh jadi nggak disenangi oleh dia, nggak disukai oleh dia. Tapi kemudian dia bisa menerima itu. Kenapa? Karena di situ ada pesan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka perhatikan hadis berikut ini ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah hanya akan bersama dengan orang yang bisa menerimanya. Dengan orang yang senantiasa ridho dengan ketentuannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idzamal jazai ma'a idzamil bala'i." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, ketika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan memberikan ujian kepada kaum tersebut, kepada hamba tersebut. Apa sikapnya? Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha, yang menerima setiap ketentuan Allah, falahur ridha, maka disitulah ada keriduan Allah. Waman sakhita falahus sukhtu. Dan barang siapa yang murka, yang tidak suka dengan ketentuan Allah, maka di situ ada kemurkaan dari Allah. Nauzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian, belajarlah menerima. Inilah sikap pertama yang perlu kita hadirkan. Perhatikan quotes of the day pagi ini. Belajarlah menerima. Jangan menghina keadaan. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Karena daun pun tidak pernah menghina takdirnya harus terjatuh karena angin yang kencang dari rantingnya.
Belajarlah untuk selalu menerima atas semua yang Allah hadirkan untukmu. Yakinlah Allah selalu lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Percayalah, jika kamu bisa menerimanya, maka Allah akan hadirkan kebahagiaan untukmu. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, pelajaran pertama, sikap pertama yang harus kita hadirkan dalam menghadapi ujian ini adalah sikap menerima. Sikap ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah rencanakan di balik ujian yang kita terima saat ini. Kalau kita suuzon, kalau kita buruk sangka dengan apa yang Allah hadirkan kepada kita, boleh jadi disitulah pelajaran yang hilang dalam setiap ujian yang menimpa kita. Maka sikapnya adalah menerima. Dan ini tentu adalah pelajaran yang sangat sulit untuk kita praktekkan memang. Tapi kita berusaha. Ingat tadi ya, kunci Allah ridho sama kita ketika kita bisa ridho dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kita tahu kan, percaya kepada qada qadar itu kan adalah bagian dari rukun iman. Berarti saat kita bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita, maka di saat itu ada ketentuan Allah yang kemudian kita percayai. Dan itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah menerima. Coba, punten mohon maaf ya. Kalau sore ini masih ada yang ngeluh, masih ada yang suka ngerasa bahwa Ustadz kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Coba deh, kuncinya ada pada sikap menerima. Gimana caranya biar bisa nerima? Kita harus makin dekat dan kenal sama Allah. Makin dekat dan kenal sama Allah, makin nerima kita. Sok, weda mohon maaf ya. Coba saya tanya, ada nggak yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Tidak ada. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang bukan Allah. Yang kurang kita saja. Ahilman kita kurang apa? Kita ini kurangnya kurang banyak sebenarnya. Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar. Jadi nggak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang kita aja. Saya aja yang kurang. Dikasih nikmat kurang syukur. Dikasih ujian kurang sabar. Ketika beramal kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang ridho, kurang nerima. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Nah itulah kita. So, bismillah. Ini baru M yang pertama. Sikapnya menerima. Karena ini akan menjadi sumber jawaban dari apapun yang menimpa kita saat ini. Terima saja apa yang datang saat ini kepada kita dan tunggulah surprise dari Allah atas sikap menerima kita dari ujian yang datang kepada kita. Hari ini yang sedang diuji dengan pasangannya, terima ujian itu. Karena boleh jadi Allah menyiapkan pahala surga bagi kita melalui pasangan yang menguji kita. Ya, kalau kita punya anak-anak yang menguji kita, terima saja. Karena boleh jadi Allah menitipkan pahala kebaikan bagi kita atas anak-anak kita karena anak-anak kita yang menguji kita. Dan semua ujian-ujian yang menimpa kita saat ini, terima saja. Terima saja. Hidup ini gak lama kok, sebentar. Ya. Allah hanya ingin ngetes kita nerima gak dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Makin nerima, makin ridho, makin tenang kita dalam menghadapi kehidupan ini. Insya Allah 3M selanjutnya kita akan bahas di kajian-kajian selanjutnya, mudah-mudahan. Ya, M yang pertama kita belajar dulu tentang menerima. Coba mulai besok, lusa dan seterusnya belajar menerima. Belajar melapangkan hati dan dada kita untuk lebih menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya senang kalau ada pertanyaan, silakan boleh kita diskusi. Semoga ada hazanah yang bisa menguatkan pertemuan kita sore hari ini. Saya kembalikan kepada Ustadz Edwin Arfiansyah. Silakan Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz, pencerahannya. Memang ini jujur aja bagi kita ini membaca, menerima apa yang tadi saya sampaikan memang menjadi suatu khasanah bekal kita untuk menyikapi ujian. Namun mungkin ada satu kisah Ustadz saya mau sebagai mungkin referensi kita juga. Ada seorang anak sahabat kena ujian beliau. Jadi dia menyatakan, saya hari ini agak lagi kurang senang dengan Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Kenapa? 2 minggu lalu ayah saya diajak berperang
Dan ayahku meninggal saat itu. Meninggal. Jadi aku sekarang anak yatim katanya. Dan aku dia mengungkapkan kekecewaannya lah, kesedihannya. Nah, artinya kan dia lagi dapat ujian besar gitu kan. Nah, tapi Bapak Salam diceritakan tentang kemuliaan-kemuliaan ayahnya dan janji surga seperti saya sampaikan tadi. Nah, cuman perbedaannya sama kita hari ini adalah penyampai kegembiraan, kepastian itu kan bukan bagi Nabi SAW ya. Gitu ya. Jadi artinya bagaimana kita belajar mempunyai keimanan, walaupun Rasulullah juga pernah menyampaikan umat akhir zaman ini enggak yang cuman percaya aja asal itu dariku percaya itu ada saudara-saudaraku, tapi punya rasa itu itu gimana sehingga sampai ke tahap benar-benar menerima yang sebenarnya tadi Ustaz bilang. Insyaallah itu Ustaz, silakan. Iya, saya nambahin juga ya, ada kisah ya, pentingnya ridho ini ya, pentingnya nerima. Ada seorang sahabat kalau tidak salah namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ya. Beliau itu mohon maaf ya, kalau doanya dikabulkan katanya. Satu kali pernah ada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa engkau tidak berdoa," katanya, "kepada Allah untuk disempurnakan matamu." Jadi matanya itu buta kalau tidak salah. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? "Sungguh bagiku tidak ada yang lebih penting kecuali Allah ridho denganku dan saat aku ridho dengan semua ketentuan Allah." Jadi beliau tidak minta matanya untuk bisa dibuka dan bisa melihat, tapi beliau minta sama Allah untuk bisa ridho dengan mata yang tidak bisa melihat itu. Masya Allah. Karena kata beliau, sikap ridhonya aku dengan ketentuan Allah inilah yang membuat aku bisa makin dekat dan makin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ya sikap ridho, sikap menerima itu, ini kan perkara hati ya, perkara rasa, betul ya. Perkara hati, perkara rasa. Dan perlu riyadhah, perlu latihan. Perlu riyadhah, perlu latihan. Dan latihannya apa? Ya ketika diuji gitu. Ya kalau nggak diuji kan nggak bisa nerima, nggak bisa gimana caranya kita nerima orang nggak. Ya kalau nerima yang baik-baik biasa ya, kayak gitu ya. Kita dikasih yang bahagia mah pasti nerima. Siapa yang nggak mau nerima yang bahagia? Tapi saat kita bisa menerima yang kurang membahagiakan bagi kita, baru itu luar biasa. Dan kadang-kadang berarti kan Allah itu menghadirkan sesuatu yang tak menyenangkan dalam hidup kita karena Allah pengen lihat sikap menerima kita. Ada seorang istri ya bersuamikan seorang suami yang tidak soleh, tapi beliau tidak meninggalkannya, gitu, tetap bersamanya. Dan kemudian apa yang Allah janjikan kepadanya? Surganya. Siapa itu? Asiyah binti Mazahim punya seorang suami seperti Firaun kan. Tapi dia nggak minta untuk ya Allah gantikan Firaun gitu ya. Enggak gitu ya. Apa permintaan Asiyah? Ya, Allahumma najini baitan fil jannah. Ya Allah, kalau seandainya Firaun ini dihadirkan olehmu dalam hidup saya untuk menguji keimananku, untuk menguji penerimaanku, maka aku minta ya Allah gantikan kesabaranku dengan rumah di surga. Jadi saya ingin sampaikan kadang-kadang ya, kalau kita ketemu sama orang yang nyebelin, ketemu ada orang-orang yang mungkin gak bikin kita enak gitu, ya kadang-kadang hal begitu kalau kita lestarikan juga, biarin aja gitu. Jadi kalau bahasa Ustaz tuh, kalau ada haters gitu ya, ada yang gak suka, biarin aja. Berarti memang Allah tuh lagi nguji kita melalui orang yang haters sama kita tuh, yang gak suka sama kita. Dan disitulah kita bisa menghadirkan latihan ridho gitu ya. Berlatih untuk ridho, berlatih untuk menerima. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ustadz, ada satu pertanyaan dari hadirin dari sahabat kita. Bagaimana cara kita membedakan apa yang saat ini kita alami itu adalah ujian atau azab daripada Allah SWT? Demikian, Ustadz. Masya Allah. Baik. Kalau saya begini, jawabannya tergantung angle melihat kitanya. Kalau dengan sesuatu yang menyulitkan itu membuat kita bisa makin dekat dengan Allah, itu ujian. Oke, contoh misalnya. Kemarin kita dikasih COVID ya. Sekarang juga masih ada sih. Tipis-tipis tapi ya insya Allah ya. Udah pada hilang lah, amin lah. Amin ya. Amin. Misalnya sekarang kemarin kita ngerasain corona tuh. Panjang betul. Nah, itu ujian atau azab Ustaz? Tergantung. Selama kita dihadapkan dengan COVID itu,
bagaimana ketaatan kedekatan kita kepada Allah. Makin dekat, makin taat atau tidak? Makin menyadari diri kita positioningnya di hadapan Allah atau tidak? Kalau dengan sesuatu yang menyulitkan itu membuat kita bisa makin dekat dengan Allah, insya Allah hadihin ni'mah, itu adalah nikmat ujian nikmat berarti kan. Nah, tetapi mohon maaf, kalau dengan sesuatu yang sulit, yang ngasih musibah sama kita, tapi membuat kita malah jauh dari Allah, berarti itu musibah yang sebenarnya. Ya kalau disebut azab kayaknya keterlaluan lah. Saya agak ekstrim kalau bilang azab gitu ya. Kan kalau azab itu harus dihancurkan seluruhnya gitu. Tapi kalau saya lebih senang menyebutnya musibah, nggak apa-apa. Gitu. Musibah untuk apa Ustadz? Negur kita. Kan kalau ujian untuk ngangkat derajat kita, kalau musibah untuk nyentil kita gitu loh. Untuk apa istilahnya? Kalau nyentil mungkin dikit amat gitu. Nampar kita dah. Gitu ya. Untuk nampar kita, nyentil kita. Kira-kira kitanya ngerti apa enggak gitu loh. Nah, ini kuncinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, ini juga penting ya. Kalau ada orang lain yang sedang diberikan musibah, kita katakan dia sedang diangkat derajatnya. Oke, contoh nih. Saya lihat Kang Edwin sedang dikasih musibah, saya jawab, Kang Edwin insya Allah sedang diangkat derajatnya. Tapi kalau kita sendiri yang sedang dikasih musibah, kita jawab, Allah sedang ingatkan saya karena banyak dosa-dosa saya. Jelas? Paham ya? Jangan dibalik. Kita mah kadang-kadang suka dibalik. Kalau orang lain yang kena musibah, Ustadz wajar dia banyak dosa. Jadi dikasih musibah. Hati-hati. Suuzonnya kita terhadap orang lain itu dosa itu. Jadi gimana? Belajarlah untuk menata kata, menata hati agar tidak suuzon. Kalau orang lain yang sedang dikasih musibah, katakan dia sedang diangkat derajatnya sama Allah. Misalnya ada teman kita, sahabat kita yang aibnya sedang dibuka gitu ya, yang sedang diperlihatkan kekurangan ataupun apapun gitu ya, sulit hidupnya, katakan sedang diangkat derajatnya. Tapi kalau kita yang sedang dikasih musibah, kita katakan Allah sedang tegur saya, ingatkan saya karena dosa yang pernah saya lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira itu jawabannya Kang Edwin. Alhamdulillah, terima kasih jawabannya Ustaz. Oke, saya melihat mungkin ada pertanyaan lagi, masih dari 1 atau 2 kesempatan lagi sebelum kita tutup menjelang maghrib ini. Silakan. Ada yang langsung live bertanya, monggo silakan. Ya, silakan. Silakan. Ada nih, Pak Wicaksono, silakan. Pak Wicaksono, mangga. Langsung di unmute itunya, audionya, silakan. Nih, ada Pak Wicaksono 79. Udah tadi Ustaz. Udah tadi. Udah. Nah, ini nih, ada nih. Silakan, ada yang lain? Ada yang mau disempurnakan dari apa yang Ahilman sampaikan? Mangga, silakan. Tapi saya mungkin nyambung Ustaz ya. Mangga, pada intinya dalam menghadapi fitnah apapun bentuknya tadi, seperti ketakutan, kelaparan, kemudian kurangan buah-buahan. Nah, ada satu yang menyentil dari ayat itu. Kenapa di ujungnya buah-buahan? Di depannya sudah kelaparan, ujungnya tuh buah-buahan itu. Baik. Tadi saya sampaikan ya, wasamar itu ada 2 maknanya. Makna pertama memang keberlimpahan ya. Sesuatu yang menyenangkan, yang enak, kan buah-buahan identik dengan yang manis-manis gitu ya. Sekaligus juga kita ingatkan dalam diri kita bahwa yang namanya ujian itu bukan yang menyedihkan saja gitu. Kadang-kadang banyak orang yang lulus dengan ujian kesedihan, tapi tidak sedikit orang yang gagal dengan ujian kebahagiaan. Orang ngerasa pas lagi di atas itu gak diuji, padahal boleh jadi itu ujiannya gitu. Ya, punya suami soleh itu ujian loh. Punya suami yang baik itu ujian. Punya pekerjaan yang mapan juga ujian. Gitu. Ujiannya apa? Ujian syukur. Ujian syukur. Makanya kan ada ujian syukur, ada ujian sabar. Dua-duanya ujian. Nah, atau makna yang kedua, di situ ada wanaksin sebelumnya kan. Wanaksin minal amwal wal anfus wal samarat. Nah, kalau itu dikaitkan ke wanaksin, sebenarnya wanaksin minas samarat. Itu bisa juga. Gitu. Jadi kekurangan buah-buahan. Gitu. Jadi ada rencana yang kita sedang harapkan, tapi meleset. Gitu. Misalnya kita punya harapan A, tapi nggak jadi. Kan itu jadi sesuatu yang mungkin mengecewakan bagi kita. Gitu.
Nah, itu juga bagian dari wathamarat gitu. Nah, terserah memahaminya yang mana, tapi yang jelas dua-duanya benar insya Allah. Yang perlu digarisbawahi adalah tadi tuh, kita kadang-kadang bisa ngadepin ujian yang menyedihkan, tapi kadang-kadang kita suka hilaf kalau kebahagiaan juga adalah ujian. Makanya hati-hati kalau kita diberikan keberlimpahan dalam urusan dunia, tapi tidak membuat kita makin dekat dengan Allah, namanya istidraj itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya karirnya oke, hartanya banyak gitu ya, kemudian rasanya hidupnya fine-fine aja, tapi nggak bikin kita dekat ke Allah, hati-hati. Laisa ni'mah bal istidraj. Itu bukan nikmat, tapi itu istidraj. Ustadz, apa itu istidraj? Istidraj itu adalah satu keadaan yang seakan-akan mengangkat derajat, kan istidraj gitu ya. Darajat, mengangkat derajat, seakan-akan mengangkat derajat, tapi sebenarnya Allah sedang menjatuhkan dia pada apa? Pada kondisi yang membuat dia tak bisa bangkit kembali, sekonyong-konyong. Makanya namanya istidraj, yang seakan-akan mengangkat, yang seakan-akan memuliakan, dibungkus dengan kesenangan, tapi sebenarnya di dalamnya ranjau yang membuat kita tak bisa memahami apa yang sedang diberikan. Maka jangan terlena ya. Kalau bahasa gampangnya, jangan silau dengan pujian, jangan galau dengan cacian gitu ya. Dipuji tidak tinggi hati, dicaci tidak sakit hati. Kenapa? Karena keduanya hanya urusan dunia saja. Karena keduanya hanyalah permainan dunia saja. Tidak penting hidup kita diakui oleh manusia seperti apa gitu. Tapi yang paling penting, kita semua semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu ngasih apapun sama kita, itu pesan cintanya Allah. Ada orang yang misalnya, mohon maaf ya, dikasih populer, dikasih terkenal, dikasih viral gitu ya, dikasih kaya, itu juga pesan cintanya Allah. Maka jangan lupa, jangan sombong. Jangan sombong. Jangan besar kepala katanya. Takut nggak cukup helm nanti. Helm aja nggak cukup kan, bagaimana nikmat dari Allah, karena kita nggak bisa nampung karena kesombongan kita. Terus gimana? Kita pas lagi di bawah jangan putus asa. Makanya di sini pentingnya melibatkan Allah dalam setiap apapun ya, Kang Edwin. Kalau kita melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, kalau kita sukses tidak akan sombong, kalau kita gagal tidak akan kecewa dan putus asa. Kenapa? Karena kita yakin semuanya dari Allah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah, binikmati tatimmus sholihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi coba PR pertama, mulai hari ini seterusnya belajar nerima ya. Dikit-dikit nerima, jangan menutupi hati kita dengan kebencian dalam hidup ini. Ya, sikap menerima, nanti setelah menerima kita belajar menyadari. Apa yang perlu kita sadari, insya Allah kita bahas di kajian-kajian selanjutnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Silakan Kang Edwin. Ya, alhamdulillah Ustaz, mengingat waktu yang memang sudah mendekat waktu maghrib, jadi kami mewakili teman-teman semua di sini sangat-sangat bersyukur kepada Allah SWT. Berterima kasih banyak pada Ustaz atas apa yang sudah disampaikan pada kami semua. Memang yang kami harapkan adalah kita diberi taufik ya untuk bisa mengamalkan apa yang sudah Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa mereposisi kita dalam memandang hidup apa disebut ujian dan bagaimana menyikapi ujian itu sendiri. Masya Allah. Mungkin itu Ustadz dari kami mewakili teman-teman. Namun ada baiknya kita tutup juga majelis yang mulia dengan doa dari Ustadz. Silakan Ustadz. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Mari sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita angkat kedua telapak tangan kita. Semoga Allah berikan keberkahan dalam pertemuan kita. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan kita, perbaiki duduk kita, tundukkan kepala kita. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah ya Rabb, kami semua yang banyak dosa, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Berikan kepada kami kesempatan memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, yang hadir hari ini, yang sedang gelisah, Engkau tenangkan hatinya. Yang sedang lemah, Engkau kuatkan tubuhnya. Yang sedang sulit, Engkau mudahkan hidupnya. Yang sedang sempit, Engkau lapangkan urusannya. Yang sedang sakit, Engkau sembuhkan penyakitnya. Yang punya aib, Engkau tutupi aib-aibnya. Yang sedang punya hajat, punya keinginan, punya harapan, Engkau segerakan hajatnya ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami semua sahabat Giroh 70 ya Allah. Sebagaimana Engkau sahabatkan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti di surga ya Allah. Sahabatkan kami semua nanti di surga ya Allah. Allahumma raddina biqadaika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukrani amaika. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan ridho atas semua ketentuan-Mu. Sabar atas semua ujian dari-Mu. Dan bersyukur atas semua nikmat dari-Mu. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Coba saya mau tanya ini, kira-kira materinya mau dilanjut atau tidak ya? Coba jawab di chat nanti ini biar Ahilman bisa tahu gimana perasaan dan kesannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan lagi bagi kita. Silakan Kang Edwin, saya kembalikan ke Kang Edwin. Ya, alhamdulillah Ustaz. Jadi mungkin demikian saja pertemuan kita, majelis kita hari ini. Insya Allah kami ulangi lagi, penting daripada setiap pertemuan kita ada niat untuk bisa mengamalkan, dan semata-mata kekuatan amalan adalah bagaimana harapan kita mohon taufik daripada Allah SWT, karena kita hanya hamba Allah yang lemah saja. Demikian Ustaz, kita tutup majelis yang mulia kifaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Besok subuh saya di Trans TV, silakan nonton jam 5 subuh ya. Ya. Ya, sama-sama. Salam sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum.